Karena kemarin itu kan kalau di tabel itu maksimum jarak zenitnya itu 90 derajat begitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat bahwa si matahari itu ada di sini, itu, bentar saya lihat tabelnya. Nah ini. Nah ini kan apparent-nya ya, apparent altitude-nya begitu. Oh 0, sorry. Apparent altitude-nya 0. Jadi artinya begini Sonya. Jadi kita tidak usah mempedulikan pada saat posisi mataharinya itu sedang di bawah horizon. Yang kita pedulikan adalah kenampakan semunya saja. Jadi kalau misalnya kenampakan semu matahari itu sedang seperti ini horizonnya ya misalnya, kan berarti bagian ujung piringan atas itu sedang tepat ada di horizon. Oke, jadi kalau begini, maka bagian tepat piringan atas itu sedang ada di horizon. Nah, sekarang dalam kondisi ini sebenarnya bagian piringan atas ini itu aslinya ini semu ya. Semu. Nah, yang aslinya itu dia ada di sini. Nah, ini sejatinya begitu. Jadi yang kita perlu perhatikan itu sebenarnya adalah jarak zenit atau ketinggian semuanya. Jadi ini yang bisa kita lihat gitu. Kita tidak perlu memperhatikan refraksi pada saat dia di bawah horizon sana gitu. Karena kalau memang dia kenampakan semuanya di bawah horizon, itu kan berarti kalau penampakan semuanya di bawah horizon berarti dia posisi aslinya itu lebih bawah lagi begitu. Dan itu kita sebenarnya tidak perlu terlalu pusingkan. Kenapa tidak perlu terlalu pusingkan? Karena untuk matahari, posisi matahari yang di bawah horizon itu perlu untuk penentuan waktu sholat isya dan waktu sholat maghrib. Sebenarnya begitu. Nah, yang sebenarnya dihitung pada saat maghrib subuh. Nah, yang sebenarnya dihitung pada saat kita menentukan waktu sholat isya dan subuh itu sebenarnya bukan posisi mataharinya yang diukur, melainkan kecerlangan langitnya sebenarnya. Jadi artinya kita sebenarnya boleh bilang gitu ya, boleh bilang kita tidak terlalu peduli posisi mataharinya ada di sebelah mana. Karena apa? Karena yang namanya kecerlangan langit gitu ya, sky brightness, itu kan bergantung pada kondisi alam juga begitu. Jadi artinya sebenarnya kita tidak perlu terlalu memikirkan masalah refraksi yang terjadi di bawah sana. Karena yang penting yang bisa diobservasi adalah kondisi ketika posisi semuanya ada di sebelah situ gitu. Kebayang nggak Sonya? Jadi maksudnya kita tidak usah mikirin berapa refraksi dia ya. Kalau misalnya jarak zenitnya atau ketinggiannya minus 30 derajat begitu. Itu kita tidak perlu pikirkan itu karena sejauh ini memang ya tidak ada keperluannya juga. Tidak observable juga. Gitu. Kalau seperti ini masih boleh dibilang observable karena dia tepat ada di horizon. Gitu. Oke, Bu, paham. Kebayang ya? Jadi yang jadi acuan itu bukan posisi sejatinya malahan, tetapi posisi semuanya gitu. Makanya batasnya adalah saat di horizon. Karena saat posisi semuanya yang ujung atas ini ada di horizon, itu berarti posisi sejati dia ya di bawah. Ya berarti saat dia di bawah itu, besar refraksinya ya segitu itu. Itu yang dimaksud limitnya itu di situ. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Cukup pertanyaannya. Oke. Ada lagi yang punya pertanyaan, silakan. Maaf, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Afika. Iya, Bu, masih kurang paham yang waktu itu ada sempat beberapa waktu
ke belakang bertanya ke Ibu, yang beberapa lintang itu ada yang anti meridian itu gimana Bu maksudnya? Kurang paham. Oke. Begini, itu idenya begini. Sebentar, kita balik ke bola langitnya ya. Bukan beberapa lintang ada anti meridian. Maksudnya begini, yang namanya meridian itu bukan selingkaran ini. Bukan. Meridian itu, ini kan asalnya dari bola bumi ya. Meridian itu cuma yang di atas sini saja. Jadi cuma yang menghubungkan antara kutub langit yang di atas horizon, ke zenit, ke kutub langit satunya gitu. Nah, bagian seberangnya itu bagian sini nih, dari kutub langit ke bawah ke sini, itu anti meridian. Anti itu ya kebalikannya gitu. Jadi kalau yang ini itu mewakili meridian itu kan sebenarnya garis bujur. Jadi yang ini itu mewakili garis bujur pengamat. Artinya yang ini karena pengamat ada di Bandung, itu ya mewakili garis bujur atau meridian Bandung. Tetapi yang ini, busur yang ini itu bukan garis bujurnya Bandung, melainkan sebuah garis bujur yang besarnya itu 180 derajat terhadap garis bujur Bandung begitu. Jadi yang dimaksud anti meridian itu yang ini seberangnya. Gitu Afika. Oh iya Bu, paham. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Gitu ya. Jadi yang namanya meridian itu bukan dari selatan ke utara, enggak, tapi di kutub langitnya. Dari kutub langit yang ada di atas gitu ya, yang ada di atas horizon, buat busurnya ke zenit, terus sampai ke kutub langit satunya. Nah itu yang dinamakan dengan meridian. Seberangnya gimana? Seberangnya itu anti meridiannya. Kalau dia di kutub gimana? Kalau dia di kutub ya tidak ada meridiannya gitu. Kalau di kutub. Di kutub. Ada lagi yang punya pertanyaan, silakan. Saya Bu, ya Bu. Ya, silakan. Tadi kan Ibu menyinggung soal apa namanya yang ada box 1, box 2 katanya Bu. Oke, bentar. Ya. Ini. Nah, untuk box 1 dan box 2 itu penggunaannya itu misalnya saya masih bingung gitu Bu, buat LST mah pakai box yang berapa, LT mah pakai box yang berapa, RA mah pakai yang mana gitu Teh Bu, masih bingung. Itu bukan masalah dipakai di LT atau LST atau RA, sama saja. Tinggal kamu mau menuliskan dengan gaya apa. Kalau ini satuannya kan cuma satu, cuma jam saja di sini, tidak ada menitnya. Jadi ibaratnya saja, itu saya menuliskan, ini cuma ibarat ya. Saya cuma menuliskan 1,70 derajat versus gitu ya. Versus 1,70 derajat, ini cara tulisnya boleh seperti ini atau boleh juga 1 derajat 70. Belakangnya tidak ada apa-apa. Ini sama cara bacanya 1,70 derajat versus 1 derajat 70 menit busur. Kan beda. Yang satu satuannya cuma derajat saja, yang satu ada satuan menit busurnya. Nah, kalau yang ini itu sama dengan 2 derajat 10 menit busur gitulah. Kebayang bedanya Arya? Jadi ini satuannya cuma satu, kita cuma pakai derajat saja. Kalau yang ini ada menit busurnya, ada satuan yang lebih kecil. Sama dengan di sini. Yang sebelah kiri ini cuma pakai jam saja. Dan yang namanya desimal itu kan paling besar itu sama dengan berapa? 99 ya, 0,99 gitu misalnya kan ya. Setelah itu kan maju ke sini gitu. Gitu aja. Jadi yang ini tuh desimal, yang ini desimal, kalau yang ini bukan desimal, begitu. Sama satu lagi boleh Bu? Gimana? Tadi mengenai sudut ZT atau zenit pada tengah hari. Oke, silakan. Saya masih bingung sama konsepnya tuh Bu. Konsep yang mananya coba bagian mana? Mengapa deklinasi matahari kurangi posisi lintang tengah? Oke, terima kasih. Jadi sekarang gini, yang namanya jarak zenit saat tengah
matahari. Saat tengah hari kan matahari di sini. Sampai sini oke? Ini posisi saat matahari tengah hari. Tanggal 6 Januari. Oke, sampai sini? Bisa diikutin? Nah, sekarang jarak zenit itu kan berarti dari zenit ke matahari dong ya. Pada saat tengah hari. Berarti sudut yang mana? Sudut yang ini. Oke, jadi ini jarak zenit. Bentar. Jadi sudut ini dari sini, dari zenit sampai ke posisi matahari saat tengah hari, ini yang disebut sebagai ZT. Oke? Sip ya, yang ini. Iya, Bu. Nah, sekarang deklinasi mataharinya yang mana? Jarak dari ekuator ke matahari. Ekuatornya mana? Ekuatornya itu. Jadi artinya sudut ini, gitu ya. Dan sudut itu, gitu. Nah, ini kan tidak lain adalah deklinasi matahari. Sampai sini juga oke? Ini deklinasi matahari, ZT-nya yang ini. Gimana Arya? Bisa kebayang? Iya, bisa, Bu. Ya, ini deklinasi matahari, itu ZT yang ini ya. Nah, yang ini berapa? Yang ini, itu kan akan sama dengan yang itu. Akan sama dengan lintang pengamat. Jadi ini lintang pengamat, jarak dari ekuator di sini ke zenit, itu lintang pengamat. Ini pi. Gini. Ya, secara geometri kita bisa lihat lintang pengamat ditambah ZT sama dengan deklinasi matahari. Atau ZT sama dengan deklinasi matahari yang ini gitu ya, dikurangi lintang pengamat. Begitu. Ya, Bu. Alhamdulillah paham. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Silakan buat catatan tambahan ya kalau perlu gitu ya. Kalian sambil nyatet gitu. Misalnya. Ada lagi yang punya pertanyaan? Belum UAS, belum UAS. Ibu mau nanya lagi boleh? Ya, silakan. Kalau nggak salah tadi tuh Ibu bilangnya ZT itu nggak selalu pakem rumusnya itu. Terus betul. contoh yang berbeda gimana, Bu? Perasaan kalau berbeda. saya dipikir-pikir pasti itu ya. Terus. Mosok. Coba, ini kan matahari di belahan langit selatan. Sekarang bayangkan misalnya 21 Juni. 21 Juni kan matahari deklinasinya plus 23,5 ya. 21 Juni. Berarti relatif terhadap ekuator di gambar ini ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ke kiri. Oke, saya gambar ya. Ini tengah hari pada tanggal 21 Juni. Oke? Deklinasi mataharinya yang mana? Yang ini kan berarti. Ya. Ya. Ini deklinasi mataharinya. Jarak zenitnya berapa pada saat itu? Oh iya. Oh ya? Oh iya, ditambah. Nah, jadinya dalam kasus ini berarti jarak zenitnya adalah deklinasi matahari ditambah pi gitu. Oh Ini kan iya. gitu. Contohnya. Oke. Ya, sama-sama. Terus beda lagi, ada yang beda lagi. Contoh yang berbeda lagi adalah misalnya saat kasus apa ya? Nah, deklinasi matahari ada di sini misalnya di antaranya. Jadi deklinasi matahari lebih kecil daripada pi. Misalnya di sini nih, kasus beda lagi. Di sini. Kebayang ya? Pada suatu tanggal tertentu gitu ya, matahari di sini. Berarti deklinasi matahari kan yang ini, yang kecil ini ya. Saya arsir saja lah karena kecil. Oke? Ini deklinasi matahari ya. Lalu jarak zenitnya yang mana? Jarak zenitnya yang ini bukan? Yang ini. Duh, kok warnanya sama? Nah, jarak zenitnya yang ini. Ya, Sonia. Jadi dalam hal ini beda lagi. Deklinasi matahari yang ini, jarak zenit itu, pi-nya segitu. Jadi dalam kasus ini, kasus yang biru ini, berarti
Pi itu sama dengan deklinasi matahari ditambah jarak zenit saat tengah hari. Gitu. Oke? Oke, Bu. Ya, jadi yang paling penting adalah geometrinya yang dipahami. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah siap perang semuanya? Oke, kalau tidak ada, ya sampai di situ dulu ya pertemuan. Ada? Atau sudah? Oke, seperti sudah. Ya, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya mohon maaf ya kalau banyak kekurangan selama 1 semester ke belakang. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa teman-teman pahami gitu ya. Ada peningkatan pengetahuan dan skill gitu ya selama 1 semester kita belajar ini gitu ya. Belajar bola langit, belajar waktu begitu dan sebagainya. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang setia dari awal semester sampai akhir semester gitu. Dan mungkin pesan saya gitu ya sebelum UTS, pokoknya kalau menjawab itu dicek lagi kira-kira masuk akal atau tidaknya gitu ya. Kalau dalam mengerjakan soal, sebenarnya bukan cuma mengerjakan soal ya, dalam mencari solusi sebuah masalah, meskipun kita sudah secara runut mengikuti aturan-aturan gitu atau hukum alamnya, itu di bagian akhir kita perlu cek lagi kira-kira masuk akal atau tidak. Salah satu contohnya tadi itu ini, cara menentukan si sudut Z ini. Bahwa secara logikanya saja itu tidak mungkin kurang dari atau sama dengan 45 derajat begitu. Karena kalau seperti itu tidak akan memenuhi aturan yang ada di pernyataan ini begitu. Yaitu hal-hal seperti itulah. Kemudian kalau misalnya gambar pengamat ada di mana? Di lintang selatan atau di lintang utara gitu ya. Kalau di lintang selatan berarti harusnya nanti kutub langit selatan yang di atas. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kalau misal kita punya nilai HA gitu ya. Misal di gambar kita sudah punya bendanya ada di belahan langit barat. Tetapi saat kita hitung HA-nya, kok ternyata nilainya katakanlah minus begitu. Kan itu tidak mungkin. Kalau minus berarti bendanya harusnya ada di bagian sana gitu ya. Kalau misal minus 5, minus 6 gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu teman-teman harus punya sense-nya di situ ya. Perlu dilatih dengan banyak-banyak berlatih, banyak-banyak ketemu masalah gitu. Seperti itu. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kita tutup pertemuan kita kali ini dan kuliah Astronomi Islam Praktis semester ini. Mudah-mudahan nanti UAS-nya bagus-bagus ya, ada peningkatan. Mudah-mudahan. Kalau nanti kira-kira ada yang tidak terlalu bagus, saya mungkin akan mengadakan perbaikan gitu ya untuk yang perlu gitu. Begitu. Jadi mari kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dipersilakan selesai. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.